Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan wisata sejarah. Ini adalah salah satu bukti kekejaman PKI. Nah, ini adalah rumah dari Bapak Jenderal Sution. Ini adalah kediaman pribadinya yang sekarang dijadikan museum untuk mengenang keganasan PKI. Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution adalah salah satu museum pahlawan nasional yang berada di Jalan Teguh Umar nomor 40, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia. Di tempat ini, tepatnya 1 Oktober 1965, telah terjadi peristiwa dramatis yang hampir merenggut nyawa Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Pasukan Cakrabirawa G30S PKI berupaya menculik dan membunuh beliau. Namun, hal ini gagal dilakukan. Dalam peristiwa tersebut, putri kedua beliau, Ade Irma Suryani Nasution, dan ajudan beliau, Kapten Anumerta Pierre Tendean, gugur dalam peristiwa tersebut. Dalam episode kali ini, mari kita dengarkan alur cerita secara detail bersama narasumber kami. Oh iya Pak, maaf Pak, namanya siapa Pak? Saya Anwar. Anwar, sini Ya. sebagai Jamus Bon. James Bond. Ya. Oh, tadi apa? Penjaga museum dan sama kebun. Wah, oke. Saya sedikit tanya nih. Nah, Nah, itu alur ceritanya pasukan Cakrabirawa itu masuk gimana Pak sampai terjadinya peristiwa? jadi dari waktu itu jam 4.15 pagi, kira-kira jam segitu. Iya. Itu dari pintu gerbang yang sebelah sana itu. Ujung sana Pak? Ya. Ah. Nah, itu kan ada penjagaan situ kecil. Dulunya. Ya. Ah. Nah, karena yang datang itu pasukan Cakrabirawa. Hmm. Kalau sekarang itu pas pampres, Hmm. penjaganya itu nggak curiga. Langsung dibukain pintu gerbang. Tapi kan mereka bawa senjata lengkap terus dengan pasukan segitu banyak, masa nggak curiga sama sekali Pak? Enggak, kan Enggak. mereka beralasan bahwa Hmm. Pak Nasution itu dipanggil oleh Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno sekarang juga. Ada alasan dong, Hmm. diizinkanlah masuk. Nah, setelah pintu gerbang dibuka, pengawalnya ini ditodong pakai senjata, kemudian senjatanya diambil. Hmm. Nah, baru yang lain itu masuk ke rumah induk ini. Rumah induk ini. Ya, rumah induk. Dari pintu depan ini. Ah. Kita masuk ruang tamu. Ah. Ya, ruang tamu masuk kan ada pintu tengah itu lorong. Ya. Nah, masuk melalui situ. Oh. Nah, sebelum masuk itu Bu Nasution itu mendengar suara gaduh di luar. Itu keluar. Tapi hanya lihat dari balik pintu yang luar itu. Oh. Banyak pasukan. Nah, masuklah laporan ke Pak Nasution. Itu posisi udah menggendong adik. Belum. Adik lo masih tidur di kamarnya Pak Nas sama Ibu. Nah, kemudian masuk. Nah, pasukan itu masuk sudah di ruang tamu. Masuk melalui pintu yang tengah tadi itu lorong. Kita masuk. Nah, di situ melihat ada sosok, cuman kan nggak tahu itu siapa. Ya, itu ibu yang kelihatan tuh ibu. Bu Nasution kan lampu dimatiin. Ah. Oh, berarti waktu itu kondisinya gelap Pak ya? Gelap. Ah. Ya. Nah, ibu langsung masuk ke kamar. Nah, dikejar sama Cakrabirawa ini. Kan sempat dorong-dorongan pintu itu. Oh iya, tadi saya lihat ada berapa bekas peluru ya Pak? Ya. Ah. Ya, itu kan pintu aslinya. Itu aslinya? Iya, Ah. terus pintu itu pada pecah. Enggak, tahan dulu Pak. Itu berarti asalnya pintu itu enggak terkunci ya? Terkunci Terkunci dari dalam. Terus Iya. didobrak. Apa dorong-dorongan dulu? dorong-dorongan kan ibu berhasil ngunci. Nah, pintu itu langsung ditembakin gitu loh, kemudian digedor-gedor, ditendangin, dipukul pakai popor senjata sampai pada pecah itu. Iya, retak-retak gitu ya. Tujuannya nembakin itu kan biar Pak Nasution itu keluar gitu ininya. Nah, saat itu setelah pintu terkunci, ibu meminta Pak Nasution agar menyelamatkan diri. Nah, diantarlah sama ibu. Nah, adik Irma itu ditinggal di kamar sendirian. Nah, kemudian karena pintu digedor-gedor terus, kan adik Irma bangun, nangis.
kemudian digendong sama adiknya Pak Nasution yang paling bungsu, namanya Bu Mardia. Nah, waktu itu masih SMA kelas 2 lah. Nah, karena Bu Mardia ini tidak tahu situasi yang terjadi, kemudian penasaran, sambil gendong adik Irma, pintu itu dibuka. Nah, setelah pintu belum kebuka semuanya, salah satu pasukan itu langsung berondong. Kena lah adik Irma itu 6 peluru, termasuk Bu Mardia itu yang gendong itu kena 2 peluru tangannya. Nah, mereka kan nggak tahu, Cakrawirawa ini berpikir bahwa yang buka pintu adalah Pak Nasution. Tuh. Kemudian kan dia tembok atas yang di kamar kan ada bekas tembakan itu. Nah itu juga bekas tembakannya itu pasukan Cakrawirawa. Tuh nembakin ke atas itu. Tujuannya sama biar Pak Nasution itu keluar. Tapi posisi itu Pak Nasution udah berhasil kabur. Masih di luar, cuma di belakang itu. Ya di tembok belakang samping itu. Nah kemudian Bu Mardia kan nutup pintu, kemudian karena udah nggak kuat gendong, ya, adik Irma diserahkan ke Bu Nasution Di belakang? Ya, yang ke tembok itu. Nah taunya Bu Nasution sama Pak Nasution itu adik Irma tertembak, itu di situ. Nah ibu kan bilang ke Pak Nasution, Pak adik kena. Tuh. Nah Pak Nasution posisi masih di atas tembok, sama kayak yang diorama itu. Nah posisinya seperti itu. Pak Nasution mau turun, mau bantu adik Irma, cuman dilarang sama ibu. Selamatkan diri, Mas, selamatkan diri biar adik saya yang urus. Itu menggunakan bahasa Belanda. Nah kemudian memang ada pasukan Cakrawirawa yang nembak, cuman nggak kena Pak Nasution, nggak langsung Pak Nas loncat ke kedutaan Irak. Nah di kedutaan Irak itu kan ada pot bunga, kakinya itu nginjek itu jatuh, pergelangan kaki kanannya ini retak. Oh bukan kena tembak Pak? Bukan kena tembak, tapi karena jatuh itu. Nah kemudian setelah Pak Nasution itu loncat, nah ibu masuk lagi lewat sebelah tembok tadi kan ada pintu itu. Ada lorong. Nah lewat situ ke ruang makan. Nah tujuannya itu mau telepon, minta bantuan ke Pangdam. Waktu itu Pak Umar Wirahadikusuma. Nah sebelum ibu itu ngangkat telepon, salah satu pasukan Cakrawirawa itu ngomong, telepon sudah saya putus, mana Nasution. Nah, iya soalnya saya lihat di Okrama itu ada apa? Berapa pasukan gitu kan? Ya. Oh dia emang udah standby di situ Pak? Sudah, ya sebenarnya posisinya nggak seperti itu. Karena kan jumlahnya kan banyak ya. Jumlahnya itu banyak. Yang kesini itu 100 orang lebih dari Cakrawirawa maupun pasukan yang lain. Nah setelah di ruang makan tadi, di saat yang hampir bersamaan di luar terdengar suara peluit, menandakan kalau operasi di rumah ini sudah selesai. Karena pasukan yang lain sudah menemukan Pierre Tendean yang disangka Jenderal Nasution. Akhirnya mereka keluar dan diikuti sama ibu sampai pintu keluar situ, memastikan bahwa pasukan Cakrawirawa yang di rumah ini sudah tidak ada lagi. Setelah nggak ada, baru bawa adik Irma ke rumah sakit Gatot Subroto. Tapi pasukan itu sebenarnya ada, itu mes Pak? Apa maksudnya mes ajudan ya? Itu ajudan sama pengawal atau bara dulu. Sebenarnya itu ya, yang tempat penculikannya Pierre Tendean. Ya. Belakangnya kan dulu mes untuk pengawalnya. Tapi ya nggak diapa-apain, karena targetnya kan Pak Nasution. Walaupun di sini salah natap, yaitu Pierre Tendean, karena Cakrawirawa yang kesini itu belum tahu sosoknya Pak Nasution.
mereka hanya dibekali foto. Nah kebetulan foto itu mirip sama Vietnam Pierre Tendean. Tuh, hanya biarlah yang dibawa. Apa bukan karena PR yang paling melawan gitu maksudnya? Tidak. Oh karena hanya mirip aja? Iya. Oh. Hanya mirip. Kan kesini udah salah alamat. Pertama kali datang kan ke rumahnya Dokter Lemena. Nah di sana bunuh pengawalnya yang di situ. Jalan Teguh Umar 36. Sekarang bunuh Karel Satsui Tubun atau KS Tubun yang sekarang dijadikan nama jalan KS Tubun itu. Begitu tahu salah alamat baru mereka kemari. Iya, iya. Itu juga jadi inspirasi yang ting-ting. Salah alamat ya Pak? Alamat palsu. Alamat palsu, Nah, iya. Iya. Oke Pak, segitu cukup Pak. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Yang tadi pembicaraan tentang kronologi pasukan Cakrawirawa mengepung rumah Jenderal Bapak Nasution. Demikian secara singkat ya, bagaimana pasukan Cakrawirawa itu menculik Jenderal Nasution dengan Bapak Anwar. Iya. Terima kasih.